Halo Sobat Momin, siapa yang nonton tadi pagi? Wih gila, wih gregetan banget. Walaupun skornya 1-1 tapi waduh ini pertandingan seru abis, benar-benar seru. Ini tim Inter yang beda dengan zamannya Conte yang lebih mengandalkan serangan balik, dimana kita cenderung main dengan low block, kita defensif, baru ketika ada kesempatan menyerang. Tapi di tangan Inzaghi ini kita menjadi tim yang sangat menyerang, dan kebetulan Milan juga tampil menyerang seperti prediksi. Karena Milan bermain di kandang sendiri, tentu dia berusaha menguasai permainan, utamanya dengan possession. Gila, aduh aku bingung mulai dari mana nih. Pertama, apakah kita mesti bersyukur atau mesti menyesal dengan hasil imbang ini? Karena kalau waktu lawan Juventus kan udah jelas banget kita nyesel karena udah unggul, toto menit-menit akhir penalti. Kalau ini campur aduk Pak. Kalau dibilang nyesel, kita beruntung juga karena di menit-menit akhir Milan benar-benar menggila mainnya, dan peluang akhir di si Saelemaekers itu bacanya Salamaka hampir gol. Handanovic sudah bengong, bolanya untung mantul di tiang, dihajar lagi oleh Kessie, untung melebar kan. Jadi di sana kita beruntung. Tapi kalau jalannya pertandingan dari awal itu, pertama penaltinya gila. Jadi aku mau menyoroti pemain-pemain Inter terutama. Kalau Milan taran lah ya, kalau ada yang menonjol banget misalnya kayak Tonali, kemudian siapa lagi yang kemarin merepotkan kita, ada Rafael Leao, kemudian Ante Rebic juga ketika dia baru masuk banyak sekali bikin peluang. Tapi itu nantilah, ngapain ngeributin pemain orang kan. Pemain Inter yang pertama Handanovic, aduh agak kurang. Beberapa kali dia salah posisi, positioning dia sebagai goalkeeper itu agak off, sehingga ada beberapa peluang yang seharusnya tidak berbahaya jadi lumayan berbahaya. Kemudian trio back kita, Bastoni bagus banget mainnya, gila. Itu dia ada overlap, kemudian kirim umpan bagus banget, sayang gagal jadi gol. Secara bertahan juga, bagus. De Vrij, Ibrahimovic praktis dibikin hampir nggak ada peluang. Kalau nggak salah peluang Ibrahimovic itu cuma pas tendangan bebas aja, sama yang terakhir-terakhir itu, tapi dia keburu handball jadi nggak kehitung kan. Bagusnya De Vrij itu dia benar-benar tahu kapan saatnya dia man mark si Ibra, kapan saatnya dia tinggal. Misalnya ada posisi ketika si Brozo sudah turun, kemudian dia dekat dengan posisi bola di sayap kanan, dia berani meninggalkan Ibra karena tahu temannya sudah datang untuk mengawal Ibra. Jadi keputusan dia itu tepat banget. Cuma sayangnya ya gol bunuh diri itu aja. Ibaratnya kita kalah gara-gara pemain sendiri. Pertama ya gara-gara gol bunuh diri De Vrij. Yang kedua gara-gara Lautaro. Aduh Lautaro, kenapa? Yang gol pertama Calhanoglu udah oke. Calhanoglu memang bagus kan eksekusi bola-bola matinya. Penalti otomatis pasti bagus juga. Kemudian penalti kedua, kenapa Lautaro Martinez? Aku ketika ngelihat itu yang ngambil Lautaro Martinez, aku sudah dagdikduk. Aduh ini jangan-jangan nggak masuk ini. Karena seperti yang aku sudah bilang kan, beberapa pertandingan belakang nih si Lautaro mainnya bagus, tapi entah kenapa dia sial dia di depan gawang, selalu gagal gol. Kemarin itu aku lihat ada 3 peluang yang dikasih bola sama Dzeko yang udah matang banget. Itu sundulan dari siapa aku lupa, sundulan ke Dzeko, kemudian Dzeko umpan kecil ke Lautaro, itu tinggal malah melebar. Aduh, yang lagi satu dia juga dapat bagus banget ininya, kontrol bolanya, kemudian tembak. Tapi kalau nggak salah itu kena deflected, kena pemain backnya AC Milan jadi melebar. Yang ketiga tentu yang penalti itu, gila Lautaro Martinez bagaimana mungkin. Aduh sialan. Usul kalau ada kalian punya nomor WA-nya Simone Inzaghi, tolong diistirahatkan dulu Lautaro Martinez, buang sial gitu. Kalau istilah baliknya bantug. Jadi mainnya dia bagus, cuma memang gila benar, gregetan karena aku lihat si Lautaro. Kalau Dzeko mainnya oke seperti biasa, dia bisa hold up play, dia bisa seperti yang hampir asisnya dia ke Lautaro Martinez. Di bola-bola atas dia bagus, kasih umpan ke temen.
Cuma memang belum ada hasil. Kemudian lapangan tengah Inter. Darmian bagus banget mainnya, gila. Cuma sayang dia harus diganti karena kelelahan. Darmian seperti aku bilang, Theo Hernandez absen, kita kesempatan mengacaukan sisi kiri pertahanannya Milan. Dan Darmian aku lihat kemarin sudah sangat bagus di menyerang, di bertahan juga oke. Sampai dia juga harus dilanggar penalti kan, yang akhirnya gagal. Si Lautaro Martinez, aduh. Barella juga oke, gila. Mainnya benar-benar selalu penuh semangat. Cuma aduh, dia udah pas pincang itu, aduh gimana nih Barella, aku udah mikir. Ternyata akhirnya dikeluarkan. Mungkin Inzaghi ya nggak mau bertaruh kan, kalau itu dipaksakan ya udah ditarik keluar. Barella ini aku lihat adalah pemain yang defense-nya bagus, attack-nya bagus. Ketika Barella sudah keluar, Milan menggila. Kita diserang terus dari sisi sana. Vidal yang masuk menggantikan Barella sebenarnya bagus mainnya. Dia kan hampir gol. Itu 2 kali dia nembak. Diselamatkan oleh siapa sih? Kalulu apa Kalulu sih? Kalulu kalau nggak salah namanya. Aduh, itu peluang emas banget. Peluang emas banget. Harusnya kita, bisa 3-1 sebenarnya kita menang itu. Banyak sekali peluang kita yang benar-benar peluang emas bertabur berlian, segala macam. Gila. Kemudian di kiri Perisic oke, nggak istimewa tapi cukup lah. Calhanoglu men, gila kemarin Calhanoglu itu benar-benar bagus. Mungkin ini penampilan terbaik dia setelah debutnya yang 1 gol 1 assist. Gila, kemarin tuh aku ngeliat kayak Inter main pakai double playmaker. Jadi deep lying playmakernya di Brozovic, kemudian advance playmakernya di Calhanoglu. Karena Calhanoglu kita tahu menyerangnya bagus walaupun defense-nya kurang. Beberapa kali dia game making-nya itu bagus banget. Pernah ya aku benar-benar ingat itu, dari sisi kanan dia visinya bagus sekali, umpan bola panjang banget ke Perisic. Kemudian Perisic melepaskan umpan tarik, cuma sayang nggak gol. Kemarin Calhanoglu bagus banget. Dia ada shoot juga, cuma kena blok dari back Milan. Coba Calhanoglu kalau mainnya terus-terusan kayak kemarin, kita bisa mungkin Inzaghi bisa memikirkan untuk bikin variasi dari skema 3-5-2. Mungkin bisa dijadikan 3-4-1-2, bukan hal yang mustahil ya. Di mana kita bisa memaksimalkan peran Calhanoglu sebagai gelandang serang. Karena ya sebagai central midfielder ini dia defense-nya eok banget dan mainnya juga angin-anginan. Kemarin kebetulan bagus banget. Oh ya, yang dia habis ngegol itu lucu. Dia mau merayakan dengan diving itu tapi didorong sama Dzeko. Udah nggak berantem, soalnya ya ngerti lah dia kan bekas pemain Milan, kalau selebrasi terlalu berlebihan ntar bisa rusuh pak. Kemudian Brozovic, gila. Menurutku Brozovic adalah salah satu pemain yang tampil benar-benar top form kemarin. Kalau disuruh memilih man of the match, aku antara Calhanoglu atau Brozo. Nggak tahu yang mana, pokoknya di antara dua itu. Brozo itu benar-benar sampai aku ingat ininya, komentatornya ngomong dia kayak tahu bolanya akan jatuh di mana. Sering sekali dia ada bola muntah, dia yang dapetin dari bola muntah dari pertahanan Milan. Dia yang dapetin dari second line, overlap. Bagus banget. Bener-bener dia mendikte lapangan tengah Inter. Bertahannya juga oke. Dan staminanya gila. Bener-bener aku heran loh, Brozo itu. Dia selalu main. Kalau nggak salah musim ini cuma 2 kali aja dia diganti di babak kedua. Selebihnya dia selalu main full. Please Inter, kasih dia gajinya minta 7 juta. Kasih gitu loh. Dia pengalaman sudah ada, sudah beda dengan Kessie misalnya. Dia kan kontraknya lagi tarik ulur sama Milan, mainnya kan jeblok. Sedangkan Brozo udah 2 minggu kontraknya tarik ulur, mainnya terus bagus. Sempat jadi man of the match di Liga Champion, kemarin mainnya bagus juga. Gila, jangan sampai deh kita kehilangan Brozo ini, aduh. Kalau pemain Milan yang kemarin aku perhatikan itu Tonali, men. Gila. Kemarin aku lihat musim lalu kan Tonali memang mainnya nggak begitu bagus. Musim ini sudah bagus dan kemarin aku lihat Tonali bagus banget. Kalau dari sisi menyerang aku lihat dia bisa cepat gitu loh. Makanya nggak salah orang bilang ini the next Pirlo. Bahkan Pirlo sendiri bilang Tonali bisa jadi pemain yang lebih hebat dari saya. Tonali ini
dia speednya dia punya. Cuma untungnya staminanya juga agak-agak kan. Pertengahan babak kedua dia diganti kan, sama kayak pemain Inter, karena kita kedua tim ya mainnya bener-bener tegangan tinggi gitu loh dari awal. Kita Zeko cedera ringan, semoga nggak cedera parah. Kemudian Barella juga, sehingga harus diganti. Dan Darmian juga kehabisan stamina, harus diganti. Memang kemarin tuh mainnya bener-bener tegangan tinggi, Pak. Jadi walaupun skornya 1 sama, gila aku nonton itu sampai aduh, gila, harusnya kita bisa menang. Terus terang, menurutku harusnya kita bisa menang. Apalagi ya? Oh ya, ini soal handsball. Banyak fans Milan yang ngeributin itu harusnya mereka dapat handsball katanya. Jawabannya apa? No man, itu nggak handsball. Dari tahun 2019-2020, musim 2019-2020, peraturan tentang handsball itu sudah diperbaharui. Jadi kalau sebelumnya itu kan memang hanya kalau tangan tidak sengaja maka tidak handsball. Kalau sengaja maka handsball. Itu kan agak-agak rancu kan. Tapi kemudian aturan itu sudah sudah direvisi lagi. Ini aku bacakan langsung ya, biar kalau ada misalnya fans Milan yang nonton, supaya nggak dibilang aku ngadi-ngadi. Nanti aku akan kasih linknya juga di komen ya. Jadi sebelumnya peraturan tentang handball hanya berdasarkan apakah pelanggaran itu disengaja atau tidak. Sehingga kan sangat open to interpretation kan, sangat harus istilahnya, jadi benar-benar diinterpretasikan beda-beda sama wasit. Tapi sekarang sudah diperjelas, harus ada yang namanya, jadi sekarang itu harus ada yang namanya unnatural position. Istilahnya gini, pemain itu harus berada dalam postur tubuh yang tidak natural. Maksudnya gini, orang lari itu kayak gimana sih? Kan gini, kalau dia kayak gini terus tangannya kena bola, ini kan posisi lari itu natural kayak gini, itu tidak handsball. Tapi yang posisi tidak natural itu misalnya lagi heading, tangannya kayak gini, ini kan tidak natural. Itu kalau kena tangan, itu handsball. Dan kalau tangan lebih tinggi dari bahu, itu otomatis handsball. Ini bukan aku yang ngarang-ngarang, ini ada. It is automatically an offense if the arm is above shoulder height. Jadi otomatis handsball kalau lebih tinggi daripada bahu. Nah, kemudian diperjelas lagi untuk penalti kan. There will be no penalty if, tidak ada penalti kalau the ball touches a player's hand or arm immediately from their own head or body or foot or the head or body or foot of another player. Jadi kalau misalnya itu bola mantul dari kepala kena tangan, itu tidak handsball. Tapi immediately itu artinya secara segera, maksudnya pluk-pluk, itu immediately. Itu tidak handsball, tapi tetap perkecualiannya kalau itu di atas bahu maka itu handsball. Kemudian yang kedua, the ball touches a player's hand or arm close to their body and has not made their silhouette unnaturally bigger. Jadi bola menyentuh tangan yang dekat dengan body dan tidak membuat siluet mereka itu jadi lebih besar. Jadi kayak misalnya ini kan close to the body namanya, tapi kalau kayak gini, nah ini handsball nih, misalnya kena siku kayak gini, walaupun ini nempel, tapi ini kan jadi lebih besar kan. Itu kalau misalnya siluetnya jadi lebih besar itu maksudnya kayak kalau ini ada siluet di belakang kan akan jadi lebih besar daripada badan kita dibandingkan kalau tangan kita gini. Makanya kebanyakan kalau back yang menjaga sayap mau crossing itu pasti dia tangannya kayak gini supaya nggak kena handsball. Kalaupun itu kena handsball, ini nggak akan kena pelanggaran karena sangat dekat dengan body, nempel dan tidak bikin siluet jadi lebih besar kayak gitu. Itu aturan loh. Nah, yang ketiga, a player is falling and the ball touches their hand or arm when it is between their body and the ground, but not extended to make the body bigger. Jadi kalau pemain jatuh kemudian bola itu ada di antara badan dan tanah, kemudian kena tangan kayak gini, itu tidak handsball. Dan sama tetap kalau tidak dia bikin lebih gede dari siluet naturalnya. Misalnya dia walaupun jatuh, tapi kalau tangannya kayak gini, terus ini kena bola, ya tetap handsball. Kemudian yang keempat, additionally, should the goalkeeper attempt to clear a ball from a teammate but fails,
the goalkeeper is allowed to handle the ball. Jadi ini udah jelas banget di poin kedua itu udah kena kalau tangannya menempel dekat, tidak posisinya unnatural. Jadi itu memang tidak handsball. Makanya tidak ada yang ngeributin. Disuruh ngecek VAR juga, ya VAR-nya juga bilang enggak handsball karena memang sesuai aturan. Ya gitu aja ya, sorry. Bukan Inter yang main-main sama wasit, bukan Inter Calciopoli, ini beda kayak beberapa tim-tim tertentu yang sudah terjerat Calciopoli. Kalau Inter nggak ikut yang gitu-gituan. Oke, menurut kalian gimana nih? Kalau man of the match-nya siapa? Kemudian cocok nggak kalau aku bilang mestinya kita bisa menang itu loh. Oke, terima kasih udah nonton. Sampai jumpa di konten Ngomin berikutnya. Ciao guys.